Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap penuh semangat, penuh pengharapan, dan selalu di dalam perlindungan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Baik, yang menyertai kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, dan kami terus di dalam penyertaan kasih-Mu. 1 minggu telah berlalu dan kami sekarang telah memasuki akhir pekan. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Pada hari ini pun Engkau senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mau terus belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Bapa, ajarilah kami senantiasa dan biarlah kami dapat menjalani hari-hari hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 30 April 2024, tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 36. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Gabe masih padohan manasida, nda guru rohata di bagasan. Uju dipakulingi hita di tongandalani, laho patorakon tu hita natar surati. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kematian Yesus Kristus sungguh mendukakan hati murid-murid. Di dalam kedukaan mereka sangat ketakutan. Mengapa mereka ketakutan? Karena mereka melihat apa yang dialami oleh Yesus itu sangatlah mengerikan. Bagi mereka Yesus yang hebat, Yesus yang sanggup melakukan apa saja, pun bisa ditangkap, disalibkan dan mati. Tentu mereka yang merasa dirinya tidak seberapa Yesus Kristus itu, pastilah bisa mengalami hal yang sama. Secara alami pasti demikian ya. Tetapi kesedihan mereka pun membuat mereka sangatlah berduka cita. Lemah dan takut, itulah yang terjadi pada murid-murid pasca kematian Yesus. Sehingga ketakutan, kesedihan membuat mereka melupakan. Ya, mereka melupakan apa yang dikatakan Yesus sebelum dia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menggenapi apa yang telah diucapkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Di dalam perikop kita ini, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Benar, murid-murid tidak mengenal siapa Yesus. Padahal mereka sudah bersama-sama selama ini. Mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus selama mereka bersama. Ternyata kedukaan, kesedihan dan bahkan ketakutan membuat penglihatan murid-murid akan kebenaran kedatangan Yesus Kristus sungguh-sungguh dikaburkan. Kesedihan dan ketakutan membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ketakutan dan kesedihan membuat mereka sangat tertekan. Saudara,
Yesus yang telah mati sudah bangkit kembali. Dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada banyak orang di Yerusalem agar mereka melihat apa yang telah dikatakan sebelum dia mati digenapi. Anak manusia harus mati dan disalibkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemuliaan. Semua itu harus dikerjakan Yesus, harus dijalaninya, karena dia harus menggenapi apa yang dikatakan oleh Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita ambil atau kita petik dari renungan kita pada hari ini? Kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi kita. Kebangkitan Yesus kemenangan bagi seluruh umat manusia yang ditebus. Kebangkitan Yesus bukan hanya kemenangan di pihak Allah saja, tetapi bagi kita semua. Kematian tidak lagi menakutkan. Kematian tidak lagi mengancam, karena kematian telah dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang telah dikerjakan Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang telah dilakukan Tuhan sungguh amat berharga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah sia-siakan pengorbanan yang telah diberikan bagi kita untuk kita beroleh keselamatan. Jangan lagi hidupmu dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, tetapi berjalanlah terus, tegaklah menatap masa depan, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat baik dan sayang kepada kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberikan semangat bagi kita untuk terus berjalan melanjutkan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan mengaburkan penglihatan murid-murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus itu. Tetapi kedatangan Yesus mencelikkan mata mereka, mencelikkan hatinya untuk melihat kembali bahwasanya Yesus Kristus yang mati itu telah bangkit untuk membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Tentu Yesus pun telah mencelikkan mata hati kita yang buta, melihat kenyataan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh kasih, yang akan menolong, yang akan memulihkan dan memenangkan kita. Sebab itu saudara-saudara, sebagaimana murid-murid dengan hati yang penuh semangat, berkobar-kobar ketika Yesus memberkati mereka, ketika Yesus memberitakan segala kabar baik bagi mereka, demikianlah kiranya kita. Kehadiran Yesus harus membawa sukacita, membawa kekuatan dan semangat yang baru bagi kita, sehingga kita tidak lagi berputus asa. Kita tidak lagi khawatir akan hidup kita, tetapi di dalam pengharapan dan semangat sukacita di dalam Tuhan membuat kita kuat dan terus berjalan dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpengharapan. Yesus Kristus yang mati telah bangkit untuk kita. Jangan pernah meragukan itu dalam hidupmu. Bukalah hatimu dan teruslah ikut bersama-sama dengan Dia, dan menangkanlah pertarungan iman. Lihatlah betapa indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap bertahan, untuk tetap berjalan dalam iman, sehingga kemenangan yang telah dikerjakan oleh Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi tetap menjadi milik kita sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami penuh kekuatan dan semangat yang berkobar-kobar di dalam kehadiran-Mu kehidupan kami. Kasihani kami, mampukanlah kami untuk terus dapat melihat dengan mata hati yang terbuka, sehingga hidup kami penuh semangat menjalani hari-hari. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.